Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Irmayanti dengan NIM 191420127. Ihda Lailatul Fajriah dengan NIM 191420143. Erliana Regita Ningtyas dengan NIM 191420149. Di sini kami akan menerangkan terkait materialitas, risiko audit, dan strategi audit awal. materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada materialitas. Yang kedua ada hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Yang ketiga ada risiko audit. Yang keempat ada strategi audit awal. Adapun pembahasan yang pertama yaitu materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas Audit dan Pelaksanaan Audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 1. Perencanaan audit dan 2. Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya dan dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik 1. Keadaan yang berkaitan dengan entitas dan 2. Kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan guarantee bagi klien atau pemakai laporan keuangan lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan assurance. 1. Auditor dapat memberi keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. 2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit komponen yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. 3. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapatan atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena 1. Keadaan yang melingkupi perubahan
2. Informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Dalam perencanaan, suatu auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat berikut ini. A. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. B. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas setiap tingkat sebagai berikut. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu memberikan estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Materialitas pada tingkat saldo akun. Dalam mempertimbangkan materialitas pada saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material individual. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Apa sih hubungan antara materialitas dengan bukti audit? Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah antara materialitas dengan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Yang ketiga yaitu risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dalam audit atas laporan keuangan, perusahaan yang go public, auditor menetapkan risiko audit pada tingkat rendah, mengingat banyaknya laporan pemakai audit dibandingkan dengan pemakai pelaporan audit perorangan. Begitu juga jika auditor menghadapi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah rendah. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa, sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berbeda pada tingkat yang rendah. Risiko audit tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Kenyataan bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun risiko audit. Risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan, yang kedua risiko audit individual. Unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit. Yang pertama ada risiko bawaan, yang kedua ada risiko pengendalian, yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Risiko pengendalian tertentu akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Penggunaan informasi risiko audit. Taksiran risiko audit pada tahap perencanaan dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu. Beberapa auditor lebih menyukai pertimbangan kualitatif dalam menaksir berbagai macam risiko yang membentuk risiko audit. Di samping itu, penggunaan pendekatan kuantitatif memaksa auditor untuk memikirkan dengan mendalam berbagai pertimbangan auditnya. Hubungan antar unsur risiko. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang akan diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang diterima. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan sementara itu tingkat materialitas dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Yang keempat ada strategi audit awal. Tujuan akhir auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit adalah mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk mendukung pendapatnya. Tujuan ini dicapai dengan mengumpulkan bukti audit tentang asersi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi.
strategi audit awal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada pendekatan terutama substantif, dan yang kedua, ada pendekatan tingkat resiko pengendalian taksiran rendah. Unsur strategi awal audit. Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, auditor menetapkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Pendekatan terutama substantif. Dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Pada dasarnya, ada 3 alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan ini. Pertama, hanya terdapat sedikit jika ada kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang relevan dengan perikatan audit. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Pendekatan risiko pengendalian rendah. Dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Thank you. Sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.